Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kali ini gua coba rebuild dengan menggunakan kawat untuk tipe yang Calibron. Calibron ini spiral seperti ini. Dia punya tegangannya di 1,2 ohm. Oke, ini gue siapin dulu ya kawatnya. Nah, karena gue pakai Calibron, jadi gue ambil hanya selembar. Oke. Oke ya, ripetnya tetap kita pakai sebagai ukurannya. Nah, kawat Calibron ini, dia diameter lingkarannya sudah sama di 2 mili. Ya, gitu ya. Mau tahu ukuran 2 mili itu ya dari sini gue pakai alat ini. Oke, 2 mili itu ada di nomor tengah-tengah ini, 2 mili, artinya di nomor 2. Oke, nomor 2 tuas ini ya. Ini gue masukin. Oke, masuk di 2 mili mentok. Begitu di 2,5 mili dia nggak mau masuk lagi. Oke ya, mungkin bagi teman-teman yang belum punya alat ini, kita pakai paku ripet bawaan dari satu set toolkit pembelian RBK tersebut. Oke, ini kita masukin ke dalam paku ripet ini. Oke, masuk ya. Nah, sebelum Anda lilit kapasnya, ini agak dibentangkan ke luar dulu bagian paling bawahnya, kawat paling bawah. Oke, satu sisi lagi kan di sebelah kiri kan, di atasnya ya. Ini kita bengkakin dulu sini, jangan terlalu kuat-kuat, nanti gampang patahnya kawatnya. Oke, masuk ya. Ini satu kawat kita masukin sini, satu kapas kita masukin sini. Oke, kita tahan. Lilit biasa saja lilitnya. Oke, ini ketemu dalam satu lilitan. Oke, ini kita kembalikan kawatnya ke atas gitu ya, baru kita lilit lagi sehingga dia sudah terpisah antara plus dengan minusnya otomatis. Kalau sebelumnya kan gue menggunakan kawat X-Rose kan, yang ini kawat sebelumnya nih yang gue pakai, jelas ya. Nah, kali ini gue pakai Calibron, mungkin akan lebih mudah. Ini udah 2 lilitan ketemu kawat ini, gue pakai 3 lilitan. Oke ya, 3 lilitan. Lalu setelah itu kita masukkan lagi coil inside-nya. Seperti biasa, cegokan di sini jangan lupa. Oke, kita masukkan. Oke, masuk ya. Setelah 3 lilitan masuk, ini jadi tidak ada yang dipotong, lebih mudah untuk menggunakan kawat Calibron ini, tipe Calibron. Ini gue lilit 1 lilitan, baru gue potong di akhir. Oke, ketemu 1 lilitan, baru kita potong ya. Oke, kita masukkan ininya. Seperti biasa, cegokan ini cegokan pada coil inside-nya kita ratakan dengan tengah-tengahnya lubang ini. Ini cegokan di sini jempol gue ya, ratakan. Oke, bila sudah rata maka Anda tinggal mengepresnya.
pakai alat ini. Jadi nanti tinggal masukkan ke sini, kita tekan ke meja ya. Oke, kita lihat. Oke, sudah ya. Nah, dengan mudahnya Anda mengetahui mana plus mana minus karena sudah terpisah. Sembarang juga nggak masalah mau menentukan mana plus mana minusnya. Yang penting saat Anda memasukkan seal ini satu kawat ya, satu kawat berada di dalam bagian dalam seal. Nah, kalau gue menandakan plusnya itu adalah kawatnya ada yang lebih pendek kalau kalibran, kalau minusnya kawatnya lebih tinggi atau lebih panjang. Oke, kita masukin ya kawatnya. Sorry men, goyang-goyang kameranya. Oke, seperti ini ya men. Oke, sorry. Jadi satu kawat di dalam itu adalah plus di dalam lubang seal, satu kawat di luar seal. Ini ya, gitu kan ya? Paham ya? Sip. Baru kita masukkan ke dalam ini housingnya. Oke. Oke. Ini minusnya gue keluarkan. Ini plusnya juga sama. Jadi yang plus itu kawatnya pendek, yang minus kawatnya panjang. Dan kalau yang plus itu potong sejajarkan dengan lubang ini, diameter bulatan ini ya, kita sejajarkan karena kalau kepanjangan nanti dia takutnya beradu dengan minusnya jadi short. Oke. Lalu yang untuk minusnya gue potong sedikit saja di ujung sini, karena setelah dipotong kita tekuk ke dalam. Oke. Seperti ini ya. Jadi satu kawat ini plusnya kita hanya tekuk letter L dan tidak melebihi diameter lubang lingkaran ini, dan satunya kita tekuk ke dalam sini untuk minusnya. Oke, baru kita pasang magnetnya ini. Ini mau bolak balik sama saja. Sampai bunyi cetak-cetak itu plug in sudah masuk. Buat kita pasang sealnya. Nah, pasang seal ini juga harus hati-hati, nggak usah buru-buru, karena kalau seal ini masangnya nggak ngeplak sampai ke bawah banget, biasanya cairannya atau liquidnya suka rembes. Sorry gini ya. Oke, diratakan semua sampai ke bawah. Oke, baru kita masukkan ke dalam tabung cartridge-nya. Oke, luruskan dahulu. Oke, masuk lubang, masuk ya. Oke, baru kita isi liquidnya. Isi liquidnya jangan sampai penuh, 3/4-nya saja. Gimana mau penuh? Orang udah habis liquid gua men. Udah habis ya wes. Ini sudah ada isinya. Ingat ya, kita diamkan dulu beberapa detik agar kapasnya meresap semua liquid atau liquidnya meresap ke dalam semua kapasnya.
sehingga begitu kita tarik tidak terbakar kapasnya. Oke, kita coba ya. Kita cepet. Ini kita pasang. Ingat, kita pasang ini lampunya harusnya warna hijau. Kalau sudah hijau berarti dia sudah terhubung, harusnya sudah tidak ada yang short. Ini kalau kita cabut dia kedip-kedipnya 3 kali seperti lampu sen. 1 2 3. Oke, ini kita pasang lagi. Nah karena gue sering rebuild, jadi seharusnya sebelum diisi liquid kita tes dulu sambungan positif dan minusnya. Setelah oke, tersambung dengan baik, dengan indikasinya saat dicolok ini lampunya nyala hijau, ini berarti sudah bisa diisi liquidnya. Oke, ini kita tarik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sempurna, mamma mia, lezatos. Alright, sampai di situ teman-teman. Kita akan lihat bisa kuat berapa hari dengan menggunakan kawat Calibron. Nanti hitung-hitungannya gue terangkan di deskripsi. Bila Calibron kita menghasilkan berapa watt, dan bila pakai X-Cross kita menghasilkan berapa watt. Alright, see ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.